Bangunan kanopi tempat parkir siswa SMA Negeri 2 Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan aset pemerintah dan dibangun sejak tahun 2022 dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah BOS kurang lebih sekitar 75 juta, kini menjadi sorotan kontroversi. Pasca penggantian pimpinan baru, bangunan ini secara mengejutkan dirobohkan. Pertanyaan pun muncul terkait nasib dana BOS yang telah diinvestasikan dan alasan di balik keputusan robohnya bangunan kanopi tempat parkir siswa tersebut. Menurut informasi yang diperoleh oleh tim Lembaga Anti Korupsi Indonesia Legatisi dan awak media ini, Inspektorat Pusat baru-baru ini pernah melaksanakan pemeriksaan di SMA Negeri 2 terkait penggunaan dana BOS. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sungai Kakap inisial RG ketika dikonfirmasi terkait hal ini, RG menyatakan bahwa dia belum membuat berita acara terkait tindakannya tersebut. RG menjelaskan, keputusan pembongkaran kanopi tempat parkir siswa diambil sebagai inisiatif pribadi setelah melihat adanya kucuran air dari atap saat hujan deras yang mengakibatkan teras sekolah basah. Ini merupakan inisiatif saya sendiri karena melihat kucuran air dari atap jika hujan deras membasahi teras sekolah, ujar RG. Meski demikian, RG mengakui belum menyampaikan berita acara terkait tindakan pembongkaran tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, ungkapnya. Beberapa waktu setelah tim Lembaga Anti Korupsi Indonesia melakukan investigasi, tim Lembaga Anti Korupsi Indonesia didampingi awak media berpamitan pulang. Saat itulah, Kepala Sekolah SMA N2 Sungai Kakap meminta untuk kembali ke ruangannya. Di dalam ruang tersebut, RG memohon bantuan agar kasus ini tidak diperpanjang dan tidak diberitakan di media pintanya. Edi Ruslan, Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi Indonesia Legatisi usai melakukan investigasi di SMA Negeri 2 Rabu, tanggal 15 November tahun 2023, dia mengatakan bahwa pembongkaran bangunan tersebut harus melalui proses dikarenakan ini menggunakan dana BOS katanya. Edi Ruslan memaparkan bahwa pembongkaran ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat bangunan tersebut merupakan aset pemerintah yang melalui proses kajian sesuai juknis penggunaan dana BOS. Oknum kepala sekolah yang baru diduga dengan sengaja membongkar bangunan yang sebelumnya telah diprogramkan oleh kepala sekolah yang lama, dan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritasnya. Ini, kata Edi, bukan sembarang pembangunan, prosesnya melalui kajian yang ketat sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Pihak berwenang diminta segera mengambil tindakan hukum terkait dugaan tindak pidana ini. Masyarakat berharap penegak hukum dapat melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan dalam kasus ini. Yang telah melakukan pembongkaran kanopi tempat parkir siswa yang merupakan aset pemerintah tanpa menyusun berita acara terlebih dahulu. Tidak lanjut ini selalu koordinasi dengan APH, terutama di Kejaksaan Tinggi, karena ini kalau SMA itu kan domainnya kan provinsi di Kejaksaan Tinggi kan. Dia mau koordinasi dan mungkin ke Polda Kalbar kirim susnya. Nah, di sini kita melihat karena menggunakan dana BOS. Dana BOS itu diambil dan dianggarkan untuk membuat kanopi itu. Itu biaya 75 juta. Ya. Kemudian setelah 2022 udah jadi 2023 penggantian pimpinan kepala sekolah langsung dibongkar. Nah, di sini kita pertanyakan. Kenapa kita pertanyakan ini menggunakan dana BOS? Dana BOS dana siapa? Dana kita loh. Dana masyarakat untuk rakyat, untuk kepentingan anak didik. Bukan untuk kepentingan kepala sekolah. Seenaknya kepala sekolah meroboh, membongkar tanpa ada koordinasi dengan pihak dinas terkait. Di sini kita duga ini tindak pidana dugaan ya, melanggar undang-undang tindak pidana pengerusakan. Kemudian kita tarik nanti undang-undang korupsinya. Itu kalau di dalamnya semua itu panjang tuh nanti, karena dana BOS-nya sangat sensitif. Dan juga kemarin saya mendengar ada informasi sudah ada periksa investorat, ya kan? Dari BPK juga.
Jadi kita harus ketat mengawas dana bos ini karena kepentingan anak bangsa kita, anak didik kita untuk ke depan. Biar mereka itu pintar. Kalau mereka ini sebenarnya tidak jelas pendidikannya karena dana bos disimpangan sana sini, gimana nasib anak bangsa kita ke depan? Negara kita dibuat apa kalau rakyatnya bodoh? Kan begitu. Ini yang kita harapkan kepada instansi terkait harus menindaklanjuti. Kita juga melaporkan ini ke Kejaksaan Tinggi Kalbar. Dan juga tidak menutup kemungkinan tindak pidana pengrusakan juga akan kita angkat, akan kita laporkan. Jadi biar ada efek, biar publik tahu bahwa dana bos ini bukan dana kepala sekolah, bukan dana kepala dinas. Jadi dana bos itu diperuntukkan untuk sekolah itu besar loh, untuk kepentingan pendidikan. Bukan untuk kepentingan kepala sekolah, bukan untuk kepentingan kepala dinas. Kepala sekolah harus berkoordinasi, harus ada aturan, mekanisme yang tertentu. Tuh. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.